Luar biasa ya, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Saya percaya semua hanya karena kebaikannya, semua hanya karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita. Let's prepare our heart to come to God's house. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan doa ucapan syukur dari hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah juru selamat penebus dosa-dosa kami. We love you Jesus. We love you. You are our Savior. We love you because you died on the cross. That's why we here this morning, Lord. Thank you, Lord Jesus. That's why we can stand in Holy Land, because you sacrificed yourself for us. Thank you, Lord Jesus. We thankful, Lord. We thankful. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mati bagi kami. Kami bisa bertatap muka dengan Engkau. Kami bisa berdiri di tanah suci-Mu. Kami bisa berdiri di kerajaan-Mu yang suci, kerajaan-Mu yang megah, kerajaan-Mu yang gilang gemilang. Sungguh Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tidak mungkin bisa Tuhan melihat Engkau. Kami tidak mungkin bisa bertatap muka dengan Engkau. Kami tidak mungkin bisa berdiri di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Mungkin kami akan ketakutan Tuhan dan bersembunyi dari Engkau. Sebagaimana Adam dan Hawa saat itu, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut Tuhan, mereka bersembunyi dari Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami tidak perlu bersembunyi dari Engkau. Engkau sudah mati menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena itu Engkau melayakkan kami untuk datang ke rumah-Mu. Kami tidak perlu bersembunyi dari-Mu. Kami tidak perlu takut. Darah-Mu sudah menguduskan kami. Haleluya Yesus. Beautiful
name exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful. Sing softly, John. Yes, Lord Jesus. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus, how wonderful, how beautiful you are, Lord. Exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful. Mari kita bangkit berdiri, gereja Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your every name exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus. Give him glory. Mari kita berikan tepuk tangan buat juru selamat kita yang luar biasa, juru selamat kita yang agung, juru selamat kita yang dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. We worship you, we worship the living God, we worship the living God. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami bawa korban-korban syukur kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hallelujah Lord Jesus. We give thanks to you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
blessing us. Hallelujah. Jesus, your name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Give Him glory, hallelujah, hallelujah. Who believes it? Amin, amin, haleluya. Mari kita berikan senyuman yang manis untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya nggak bilang senyuman manis untuk tetangga kita ya. Suami kita, istri kita, anak kita. Tapi saya katakan berikan senyuman yang manis buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I
Luar biasa Tuhan kita, Dia dahsyat. Haleluya, haleluya. Let's go musik. Selalu semangat, amin. Haleluya Jesus. Kami mau bernyanyi selalu untuk-Mu Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Seribu rebah di kiriku, melasa di sisi kananku, kau janji-Mu Engkau bersamaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah Engkau taruh di dalam hati dan pikiran beliau. Semuanya hanya datang dari-Mu dan untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih.
saudara. Kosongkan hati dan pikiran kita. Biarkan Dia bekerja pagi hari ini. Kalau engkau merasa tidak dipulihkan, itu bukan salahnya Tuhan. Terima firman yang akan tertabur sebentar lagi dengan tanah hatimu yang subur. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
persilakan Saudara Roy untuk naik ke mimbar. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit for being here with us this morning. That we can come freely Lord to praise you, to worship you Lord, to lift up your name on high. Terima kasih Tuhan. This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end. It's all about you, Lord, this morning, Lord Jesus. We are seeking your heart. We are seeking your face, Lord, to be more closer and closer to you, Lord Jesus. We humble ourselves before you, Lord. Unite us as one in you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for dying on the cross. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Teach us, Lord, to walk in your ways, to be like you, Lord Jesus. We want to be like you, Father. We want to be like you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I pray for our Father, Lord. You equip me anointed, Lord. I open up a new revelation. I open up your secrets, Lord Jesus.
Speak to every single person this morning, Lord. Bicaralah Tuhan, by your word, that there is power, there is healing, Lord Jesus. There's restoration, Lord Jesus, that we are ready to receive this morning, Lord. Let your words be planted in our hearts, Lord, that to give us the strength that we need, Lord. Thank you, Father. And once again, hiding behind the cross, Lord, that He's your instrument, nothing more than that, Lord. Terima kasih, Tuhan. We are ready to receive this morning, Lord. Once again, Lord, we humble ourselves before you, Lord. We open our hearts to you. We open our ears to you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And we want to be different, Lord Jesus. When we walk out from this place, we'll never be the same again. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. You are great. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua percakapan. Hallelujah. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Tuhan baik. Selamanya, Tuhan baik. Selamat datang juga untuk Ibu Reni, adik dari Ibu Melani, dan seorang ibu juga di belakang. Selamat datang. Tuhan memberkati. So for the English, you can go out. If separate the English on other rooms, so I will speak in Indonesian. Okay. Pagi ini is a teaching, sebuah pengajaran. Ya, saya tidak khotbah tentang praktikal atau hal yang lain, tapi about teaching. Saya rasa ini sangat penting sekali. It's very important in this last days, pada hari-hari ini, di mana kalau saudara melihat, kalau saudara perhatikan, baik YouTube, baik TikTok mungkin, atau apa saja lah, ya. Atau dari desakan dari teman, atau dari saudara, atau dari family, dari apa saja. Hari-hari ini saudara, kita perhatikan, kita sedang hidup di akhir zaman, ya. Di hari-hari akhir di mana Tuhan Yesus sudah menekankan berulang-ulang, akan terjadi banyak penyesatan. Ya, angin pengajaran yang sangat kelihatannya persis, benar, tapi sesungguhnya bisa menyesatkan. Nah ini kita perlu saudara, pada hari-hari ini mengequip, memperlengkapi diri untuk kita tahu kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang mudah terbawa oleh arus. Amin. It is very very important. Saya beritahu saudara, sangat-sangat important sekali. Ini menjadi keresahan banyak para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini saudara, ya. Dari banyak diskusi yang saya ikuti bersama-sama juga. Jadi ada banyak saudara, ya, bukan cuma dari golongan Pantekosta karismatik saja, tapi daripada aliran mainstream, ya. Mainstream adalah evangelical, itu juga sama juga pada hari-hari ini. Ya, saya tidak mau membuat penghakiman atau apa karena siapa saya, tapi kita bisa melihat keadaan, ya, untuk supaya kita bisa mawas diri pada hari-hari ini, supaya kita tidak terbawa oleh arus. Lord Jesus Christ is the great shepherd of the sheep. Ya. Tuhan Yesus adalah gembala agung dari segala domba. Perhatikan ini. Tema yang saya beri judul ini, kita akan mengarah kepada gembala agung kita. Ya. Gembala agung dari segala domba. Dia adalah gembala agung yang sudah mau berkorban untuk domba-dombanya, untuk mati di atas kayu salib. Ya, yang hari ini kita sedang peringati pagi ini saudara, melalui perjamuan kudus untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Sang Juru Selamat, yaitu Gembala Agung. Ya. Dialah yang menjadi tujuan hidup kita. Karena dia yang menyelamatkan kita, dan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sementara gembala-gembala yang lain, dia hanya memperlengkapi. Perhatikan, saya, mungkin tugas saya pada pagi hari ini, saya mengajar, saya sebagai gembala.
Tetapi itu hanya bagian kecil daripada apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Jadi perhatikan saudara, ya, ada 5 jawatan. Ya. Apa saja? Rasul, nabi, apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Apa Pak Yakub? Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru-guru. Mereka kalau saudara baca Efesus 4 cuma hanya untuk memperlengkapi siapa? Jemaat, memperlengkapi domba-domba. Jadi tugas daripada rasul, nabi, evangelis, penginjil, gembala dan guru-guru adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Saudara dan saya. Domba-domba yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi tugas 5 jawatan ini hanya untuk melengkapi. Saya hari ini tugas saya, mungkin saya sebagai guru, memperlengkapi saudara. Tetapi decision ada di tangan saudara. Keputusan ada di tangan saudara sendiri. Saya nggak bisa memaksa. Siapapun nggak bisa memaksa saudara. Kita punya free will, ingat baik-baik. Kita punya free will. Kita punya kebebasan hak untuk menentukan, untuk memilih apa yang menjadi jalan yang harus kita lakukan. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lihat Adam dan Hawa. Dia diberikan free will. Ini loh hukumnya. Tapi dasar manusia dia serakah, dia greedy, ya kan? Ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya dia berontak. Ya, dia mengingkari daripada perjanjian itu sendiri. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya the shepherd, the great shepherd atau gembala agung dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang selalu care sama kita. Gembala biasa saudara terbatas care-nya. Ya. Mau nggak gembala seperti saya gembala suruh mati? Ya. Buat apa itu mati, benar-benar mati, ya kan? Mungkin mikir dulu, ya kan? Gembala siapa aja lah. Tapi Yesus is beda karena dia memang gembala agung. Dan ini merupakan daripada rencana Allah dalam keselamatan umat manusia dari penghukuman dosa. Nah makanya 5 jawatan diberikan setelah Yesus terangkat, diberikan 5 jawatan supaya untuk memperlengkapi jemaat supaya jangan bodoh. Supaya jemaat itu yang seperti domba yang keluh jangan kesasar. Tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini saudara, pada hari-hari ini banyak terjadi sekali saudara. Dan sangat-sangat menggelisahkan tentunya gitu. Ya, tapi saya percaya di sini luar biasa. Kesetiaan kita teruji. Saya tadi mikir hujan begini ada nggak yang bangun? Tapi rupanya semuanya pada bangun pagi-pagi. Amin. Meskipun saya tahu ada 2 keluarga yang sampai ketemu besok ya. Ya, pagi tadi saya nggak bisa datang. Saya tahu juga tarik selimut lebih enak mungkin. Saudara, ada banyak tantangan pada hari-hari ini. Saudara. Pada hari-hari akhir ini. Saudara. Kita akan diuji iman kita. Kepercayaan kita akan diuji. Kita digosok seperti batu yang sampai keluar menjadi seperti emas murni pada hari-hari ini. Nah, untuk itu kita harus memang tetap siapa yang menjadi panutan kita. Jangan manusia. Come on. Saya bicara begini keras sekali. Jangan kepada manusia. It doesn't matter siapa itu manusia. Orang hebat pun juga jangan. Karena orang hebat pun juga ada kelemahannya. Banyak kelemahannya saudara. Tapi kalau kita tertuju pandangan mata rohani kita kepada Yesus, Gembala Agung kita, Juru Selamat kita, kita gak akan pernah sekali-sekali dikecewakan atau dipermalukan atau ditinggalkan. Never ever. Daud ngomong, Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan, bahkan sampai anak cucunya 7 turunan sampai menjadi pengemis. Gak pernah. Tapi mereka akan hidup dalam berkat Tuhan. Dalam berkat di sini jangan dikonotasikan selalu berkat itu uang saudara. Enggak. Damai, sejahtera dan sukacita itu yang merupakan bagian yang terindah dalam hidup ini. Apa artinya punya uang kalau kita nggak punya damai? It's nothing. Nah, Oke, coba kita masuk dulu dalam satu ayat perjanjian lama dulu. Kejadian 48:15, Genesis 48:15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup
di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi apa? Gembalaku. Selama hidupku sampai sekarang. Dia tekankan kepada Yusuf. Siapa yang ngomong ini? Yakub. Nenekku. Ya, ini nenek, bahasa Indonesia kadang-kadang terjemahnya agak ini saudara. Mungkin ya, nenek, berarti orang perempuan nih. Padahal grandfather. Kita ngomong bahasa aslinya, the grandfather. My grandfather Abraham. See? My father Isaac. Telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku dan juga gembala mereka. Siapa yang jadi gembalanya? Yonggi Santoso. Tidak saudara. Yesus sendiri. Amin. Makanya nih saya coba untuk saudara, pengertian ini harus kita ini. Sebab kalau enggak saudara, wah, pada hari-hari ini kita akan kesasar. Saudara tahu enggak? Saya waktu ke Jakarta terakhir. Saya diberi teman saya ya, dari orang Full Gospel. Pak, tahu enggak Pak? Ada gereja baru buka Pak. Hari pertama. Unbelievable. Hari pertama buka. 4.000 jemaat. Dari mana? Orang merintis itu nggak mungkin. Langsung 4.000. 2 kali kebaktian langsung full. Dari mana? Apa yang menjadi? Jemaat yang ada ini loh. Coba. Apa yang dia lihat? Yesusnya atau pribadi seseorang? Dan ini nyata. Saya baru pulang terakhir. Saya diajak naik ke lantai paling atas. Di satu shopping center yang cukup terkenal. Dan ketemu dengan orang-orang di situ. Kan baru buka 3 minggu. Tanya pegawainya. Pegawainya banyak orang NTT saudara. Mana ini? Saya kenal baik sama gembalanya, saya kenal baik. Saya nggak usah ngomong. Kata teman saya, gimana ibadah kemarin? Full Pak. Yang minggu kemarin full. Dari mana? Apa yang dikejar sekarang? Dan saya tahu satu gereja itu pindah semua musician, singers. Jadi cuma pemindahan dari kolam ke kolam. Yang kasihan ini kan, nah ini saudara. Yang jadi gembala ini siapa? Yang jadi gembala ini siapa? Kalau kita sampai mata rohani kita tertuju kepada manusia, saya berulang-ulang saudara, dari beberapa tahun yang lalu saya katakan balik-balik. Jangan sampai sekali-kali kita berharap kepada manusia atau menggantungkan iman kita melihat kepada pribadi seseorang yang hebat yang diurapi oleh Tuhan. Saya menulis dalam renungan, ya, kalau nggak salah dalam minggu lalu, saudara. Pada akhir zaman dikatakan, dia akan memakai namaku, berarti nama Yesus, ini Yesus yang katakan. Dan dia mendeklar diri sebagai Mesias. Saudara tahu arti Mesias adalah Kristos dalam bahasa Yunaninya. Kristos itu adalah orang yang diurapi. Saya tahu, kita tahu, saudara dan saya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, amin. Jelas sekali firman-Nya. Saudara dan saya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, dia declare yang diurapi dan memakai nama Yesus dan akan menyesatkan banyak orang. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Saudara baca lagi renungan pagi yang saya kirimkan. Nah saudara, dalam kitab Perjanjian Lama waktu itu Abraham sudah jelas mengatakan, Yakub maksud saya, bahwa Abraham dan Ishak mereka hidup di hadapan Allah dan sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku, kata Yakub, termasuk gembala bapaknya dan gembala daripada grandfathernya, kakeknya. Itu yang dia tekankan. Jadi orang-orang percaya sehingga dari keturunan Yakub lah maka 12 suku Israel ada sampai hari ini. Kata Tuhan adalah orang-orang umat perjanjian itu. Oke, kita mau sekarang perjanjian baru. Yesus katakan, Yohanes 10:14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Gembala yang baik dikatakan. Akulah gembala yang baik. Kalau manusia enggak ada yang baik saudara. Kadang-kadang ada manusia baiknya kalau ada maunya. Ada juga yang seperti itu. Ya mudah-mudahan saya enggak seperti itu ya.
Nah, ini kita ngomong terang-terangan aja. Kita ini pengajaran masalah. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mengapa Tuhan Yesus menjelaskan ini? Perlukah dia mengatakan ini? Dan ini, saudara, ini pengajaran yang sangat indah sekali. Menurut saya pribadi ini sangat luar biasa. Karena ini kalau kita dig dalam sekali, saudara. Kalau kita pelajari exegete atau exegesisnya dalam sekali, ini sangat indah sekali. Seorang gembala. Dan dia jelaskan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapa domba-dombanya? Seluruh orang percaya yang ada seluruh dunia. Terus sekarang gembala-gembala yang ada bagaimana? Ingat, gembala adalah salah satu dari 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada gereja. Bicara gereja bukan gedung gereja, bukan denominasi gereja. Gereja atau eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dan ini perlu dilengkapi. Ini perlu diajar. Ini perlu didewasakan. Sebab Tuhan nanti waktu datang dia sebagai pengantin, dia tidak ingin melihat ada bayi-bayi rohani, saudara. Yang dia inginkan adalah mature, yang sudah berdandan rapi, yang sudah siap. Seperti itu. Pertanyaannya, siapkah kita? Kalau Yesus tiba-tiba datang dan dia menyebut kita, siapkah kita? Maka kita, gimana pun juga, kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Come on. Saya ulangi berulang-ulang. Saudara tidak bisa bergantung kepada siapa saja. Saudara harus bergantung kepada sumbernya kekuatan. Kepada sumbernya kehidupan. Dialah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Kepada dia. 5 jawatan, termasuk gembala, termasuk guru. Yang pagi ini saya sebagai gembala dan guru, saya cuma melengkapi. Memperlengkapi. Ingat. Jangan bergantung dengan saya juga, nggak bisa. Karena saya juga punya hubungan pribadi, ketergantungan saya dengan Tuhan juga. Dan saudara masing-masing juga dikenal. Tadi gembala yang baik mengenal, dia kenal dengan saudara. Nah saudara harus kenal dia. Amin. Haleluya. Yang kita kenal adalah dia. Bukan manusianya, bukan penginjilnya, bukan rasulnya, bukan nabinya. Bukan guru-gurunya, bukan gembalanya, bukan. Gembala agung. Dia yang mempunyai saudara. Wah kalau enggak saudara hari-hari ini. Dari diskusi kami para hamba Tuhan. Yang saya benar, yang lain enggak benar. Itu enggak dari evangelical saja, mainstream saja, tapi dari Pantekosta, karismatik sama juga. Ada yang sudah declare seperti itu, yang lain salah. Coba perhatikan ya kata-kata saya. Gembala itu adalah dia, gembala agung. Terus siapa kita? Beda sama itu hamba-hamba Tuhan. Beda sama itu saya juga hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Terus menghakimi dengan semaunya sendiri. Padahal domba itu adalah milik Allah itu sendiri. Dan dia sudah menghakimi. Sangat mengerikan sekali. Tapi inilah penyesatan ini memang harus terjadi. Maka kita selalu ditekankan untuk selalu carilah aku. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibuka. Kepada siapa? Kepada gembala aku. Carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan menerima. Saya sudah sering dikecewakan oleh hamba Tuhan, saudara. Maka saya juga belajar dari pengalaman hidup. Saya dulu mengharapkan sama hamba Tuhan. Akhirnya cuma banyak yang mengecewakan. Dari situ saya belajar banyak. Memang kita tidak boleh berharap kepada manusia. Even dia adalah gembala. Karena gembala manusia terbatas dia. Kemampuannya juga terbatas. Nggak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan hanya satu-satunya gembala agung. The great shepherd. Cuma dia.
Kalau dia kita andalkan. Dahsyat. Saya ngomong begini udah merinding semua. Karena saya bicara kebenaran firman Tuhan. Jangan sekali-sekali berharap kepada manusia. Sehingga terbawa arus begitu mudah. Saudara. Yang kita cari siapa akhirnya? Sama seperti yang tadi saya ceritakan tadi. Dia padahal sudah melayani di satu gereja. Dia sudah ada di tempat itu. Wush, 4.000 orang. Blas. Bisa begitu saja. 2 kebaktian bisa penuh. Bayangkan. Padahal the Great Commission, misi agung itu adalah mencari yang terhilang. Misi daripada gereja adalah mencari yang terhilang. Bukan perpindahan dari kolam ke kolam. Mencari yang terhilang. Ada begitu banyak orang-orang yang terhilang. Kita di Australia ini tantangan kita berat sekali. Dan kita diperhadapkan dengan bangsa-bangsa. Maka saya katakan balik kita harus anak-anak generasi second generation kita, third generation, fourth generation, semua generasi penerus kita harus lengkapi mereka. Itu beban saya untuk memperlengkapi mereka. Kita sebagai orang tua yang datang dari Indonesia, kita bisa sama-sama mensupport supaya anak-anak kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita, membawa kita ke negara ini, saudara. Supaya kita jangan sampai, saudara, lupa setelah kita menikmati madu dan susu di negara ini, saudara. Negara ini kan melimpah madu dan susu, saudara. Betul nggak? Susu begitu murahnya, madu begitu murahnya. Ini yang dijanjikan Tuhan. Aku bawa satu negara, tapi hati-hati waktu engkau di sana. Ya, bangsa Israel pun juga nggak bisa masuk. Akhirnya mati di padang gurun. Ya, tapi tidak demikian dengan kita tentunya. Oke. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Siapa? Yesus. Siapa dia? Dia juga Allah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang diikuti adalah Kristus. Yakub ngomong, yang kuikuti selama hidupku dia, the great shepherd, gembala agung. Bukan manusia. Sekali lagi saudara, bukan manusia yang diikuti. Saya bisa berkata-kata, tapi saudara juga harus melihat, mengkorek. Kata-kata saya benar nggak kebenaran firman? Ini penting. Yesus katakan tentang orang Farisi, pengajarannya kamu dengar, tapi kelakuannya jangan kamu ikuti. Pengajarannya mungkin benar, tapi orangnya nggak benar. Nah itu, karena kita akan kecewa kalau melihat kepada orang. Jadi pagi ini saya digerakkan Tuhan, saudara. Saya terinspirasi mulai dari minggu kemarin, saudara. Dari tentunya dari diskusi saya dengan para hamba Tuhan yang ada. Tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara lihat di YouTube channel saudara. Orang itu cuma jeblas. Ini kalau kita enggak, mudah sekali kita akan terprovokasi, terkontaminasi dan terseret kepada gelombang yang ada sekarang. Kristen progresif lagi. Saudara, saya enggak akan jelaskan ke sana juga. Kalau saudara tadi juga radikal sekali dan banyak sekali, sudah jutaan pengikutnya di Indonesia, saudara. Saudara perhatikan, kalau saudara Kristen progresif keluar semua, dan penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak kuat dalam firman, nggak kuat dalam Kristus, nggak berakar teguh, kita akan mudah tersesat. Ingat, pagi ini gembala agung kita adalah Dia, bukan manusia. Amin. Jadi yang kita harus jadi panutan siapa? Dia. Rasul Paulus katakan, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Kopilah aku, imitate me dalam terjemahan bahasa Inggris ini. Imitate me because I imitate Christ. Jadi Paulus ngomong, bukan kamu imitate dari diriku, tapi kalau kamu imitate aku karena aku imitate Christ. Maksudnya seperti itu. Jadi yang dicontoh adalah kehidupan Kristus, bukan Paulusnya dikatakan. Itu Paulus. Imitate me because I imitate Christ. Karena yang waktu itu yang bisa dilihat adalah Paulus. Kristus kan sudah naik ke surga. Jadi imitate me, contohlah aku.
ikutilah aku. Karena aku mengikuti Kristus, mengikuti teladan Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini saudara, saya garis bawahi saudara. Kepada mereka dan mereka apa? Ini sure, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Ini satu jaminan. Tuhan Yesus sendiri katakan ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut aku. Follow me. Dan apabila kita mengenal dia, mengenal suaranya, peka kepada kehendaknya, dan mengikut dia, maka jaminannya ayat 28. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada saudara dan saya. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Gak habis sampai sana. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti Tuhan penyemburu. Seorang pun, kata-kata seorang, no one can snatch them out of my hand. Orang yang dituju. Perhatikan, ini dalam. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Berarti ada orang-orang yang akan merebut. That's true. We must be careful in this, the end of the day. Jangan sampai keselamatan yang kita terima sia-sia karena kita direbut oleh orang. Karena mungkin kita sudah memandang orang sehingga kita direbut. Tapi jaminan jelas di sini. Kalau domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, maka aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Di sana sini banyak. Sini hebat. Dahsyat, kalian dahsyat. Tangan kiri katakan, engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Haleluya. Mari musician singer kita bisa masuk dalam perjamuan Tuhan. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. See? If we know him, we will follow him. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Tidak ada seorang pun yang bisa snatch out kita dari tangan daripada Gembala Agung kita. Amin. Haleluya. Pagi ini saya juga berapi-api saudara. Karena ini adalah kebenaran hakiki yang harus kita ketahui dengan benar. Pada hari-hari ini kalau kita tidak benar-benar tertanam dengan kuat, berakar dalam di dalam Kristus, kita nanti jangan sampai seperti gelombang laut yang diterpa angin. Ada angin, tergoyang ke kanan, tergoyang ke kiri. Seperti gelombang, kanan, kiri. Kena angin ke sana, ke sini. Saudara. Kita harus tertanam kuat. Saudara. Karena dialah sumber kekuatan itu. Apabila kita benar-benar hanya memandang dia dan berharap kepadanya, pagi bangun, Tuhan terima kasih. Karena hanya engkaulah satu-satunya kekuatanku. Pagi hari ini Tuhan, sepanjang hari Tuhan. Hidupku aku gantungkan kepadamu. Sertailah. Bersamakulah. Berikan aku hikmat-Mu.
kawalilah aku, pimpinlah aku Tuhan. Malam mau tidur, setelah kita habis melakukan aktivitas kita, thank you so much Father. Kau sudah menyertai kami, menyertaiku sepanjang hari-hari yang sudah aku lalui. Aku tidak pernah kekurangan apapun juga. Buktinya aku ada sebagaimana ada. Aku diberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat. Sehingga hidupku ada sebagaimana aku ada. Malam ini Tuhan, aku mau serahkan kembali hidupku kepadamu Tuhan. Tapi sebelumnya terimalah ucapan syukur, terima kasihku Tuhan. Malam ini Tuhan, peluklah aku, hangati dengan kehangatan kasih-Mu. Meskipun hujan terus Tuhan dan dingin Tuhan. Tapi dalam pelukan-Mu aku merasakan kehangatan itu. Waktu kita katakan dengan dasar yang tulus, terenyuh hati Tuhan. Dia katakan, Bapak manakah di dunia Bapak yang jahat, yang kalau anaknya minta ikan diberikan ular? Bapak manakah Bapak yang jahat di dunia? Bapak di dunia padahal kan baik ya pada anak-anaknya. Tapi Yesus katakan Bapak yang jahat yang di dunia ini. Anaknya minta roti, apa diberi batu? Ada nggak anak di sini bapaknya kalau anaknya minta roti kasih batu? Ya Bapak gendeng namanya kalau sampai ada. Benar nggak? Nggak ada saudara. Itu Tuhan Yesus katakan. Tapi Yesus katakan, Bapak yang di dunia itu Bapak jahat. Tahu pemberian yang baik. Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Ini loh Gembala Agung kita. Yang harus kita kejar. Yang harus kita cari. Yang harus kita gilai. Yang harus kalau kita mau edan kepada dia. Saya dulu edan ke dia. Benar. Tanya istri saya, dia tahu. Saya gila. Dari kegilaan saya kepada Tuhan itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Merubah semua pandangan perspektif saya dalam hidup ini. Dan benar, kalau engkau mencari dia dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan dia. Carilah saudara pada hari-hari ini. Jangan sekali-sekali saudara tinggalkan dia. Jangan saudara terkecoh dengan angin pengajaran yang menyesatkan pada hari-hari ini. Mohon. Yohanes 29. Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Karena apa? Pengorbanan Yesus waktu itu jelas-jelas adalah satu perintah dari Bapa. Kalau Yesus nggak menjalankan misi agung itu, makanya dia datang sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama gagal sebagai representatif Allah di bumi. Yesus sebagai representatif Allah juga sebagai Adam kedua, tapi dia tidak gagal. Dia katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Mohon. Ibrani 13. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal. Darah perjanjian, ini darah perjanjian yang kekal. Telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba. Yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Lagi-lagi saudara, kehendaknya. Kehendak dia, kehendak siapa? Gembala Agung. Itu yang kita ikuti, itu yang kita turuti. Itu yang kita imitate. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Mengerjakan dalam kita. Kolose, Efesus. Ya, ayatnya saudara cari sendiri. Kuasanya bekerja dengan kuatnya di dalam aku. His grace is work mightily in me. Begitu kuatnya di dalam aku. Dan kiranya memberkati kamu dengan segala yang baik. Segala hal yang baik. Untuk melakukan apa? Kehendak dia. Bukan kehendakku saudara. Banyak kita ini sekarang kehendaknya. Hamba-hamba Tuhan ini yang saya maksud. Pendeta-pendeta yang saya maksud. Kehendaknya bukan kehendak Tuhan. Bahaya sekali hari-hari ini. Saya nggak menghakimi sekali-sekali. Tapi saudara bisa lihat sendiri. Ya, dalam YouTube, dalam apa.
pengajaran-pengajaran yang ada, yang timbul hari-hari ini yang sangat meresahkan sekali. Kita perlu memperlengkapi diri. Kita perlu kuat di dalam firman. Kalau kita kuat dalam firman, kita nggak akan terkoyakkan. Maka saya katakan seperti minggu lalu yang saya katakan, kita datang beribadah untuk apa? Tujuan ibadah. Yesus mati berkorban. Kitab Ibrani mengatakan, supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terus ibadah itu apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Kita memuji Tuhan sama-sama, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Itu ibadah. Kita menyenangkan hati Tuhan, itu ibadah. Kita melayani Dia, itu ibadah. Jadi sesungguhnya ibadah bukan kita itu mau mendengarkan firman, enggak. Firman kita cari sendiri, kita pelajari sendiri, dan Tuhan pasti akan membukakan pada kita. Setiap hari saya menulis, 3 jam saya bergemul. Meskipun cuma 3 paragraf saja yang saya tulis, saya send through WhatsApp group, itu pun juga melalui pergumulan untuk mencari Tuhan apa. Tuhan memberikan inspirasi, begitu diberikan saudara, begitu sudah saya tuliskan, saya kirimkan, Tuhan urapi, berkati. Dan sungguh, mungkin di sini enggak saya, tapi efek saya kirimkan, karena saya kirim ke seluruh benua, saudara. Itu responnya luar biasa sekali. Bahkan saya dapat kiriman dari teman, dia nggak tahu kalau itu dari punya saya. Gitu. Ya, dikirimkan ke saya cuma ketawa ya. Saya diberkati, kirim blessing. Ada yang diganti lagi namanya, saudara. Persisnya saya. Pendeta lagi. Nah itu gitu. Pendeta lagi, saudara. Keliru, kejeblos ke saya. Diganti namanya. Semuanya sama, diganti namanya. Namanya dia. Aduh, saya menangis. Mengapa? Apa kamu nggak bisa cari sendiri? Ini mencuri firman yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Tapi dia curi begitu saja dan dia kirimkan jebres. Setelah saya tahu itu, saya stop. Saya nggak kirimkan sampai hari ini. Di Eropa itu. Kita kalau benar-benar mau mencari Tuhan, Tuhan pasti dia nggak jauh dari kita. Hanya sejauh hati dan bibir kita. Ada ayatnya kan? Hanya sejauh hati dan bibir kita. Dengan mengucap, kita perlu mengucap, declare, Tuhan aku rindu Engkau. Tuhan aku mengasihi. Tuhan aku ingin ketemu denganmu. Pasti ketemu. Adakah kerinduan itu? Karena dialah yang menyelamatkan hidupmu, saudara. Bukan siapa-siapa. Saya di sini hanya salah satu dari 5 jawatan untuk memperlengkapi saudara dalam pengetahuan tentang firman. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. That is your decision, keputusan masing-masing. Kita mau belajar lebih dalam, berakar lebih kuat atau tidak, atau menjadi Kristenan tergantung dari kita. Tapi anjuran saya saudara, kalau udah kecemplung, mandilah sekali, jangan cuma becek-becek, kecemplung sekalian mandi sekali, sehingga kita bisa tercover semuanya dan boleh merasakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa indahnya Tuhan itu dalam hidup ini, saudara. Kalau kita sudah benar-benar hidup dengan Dia, menyatu dengan Dia, itu yang namanya khawatir, takut, nggak ada dalam hidup ini, sama sekali nggak ada. Tuhan bisa angkat itu semua. Khawatir, takut, bimbang, ragu, itu musuh kita. Itu yang iblis tempatkan dalam kita. Tapi kalau kita dekat sekali dengan Dia, kita sudah menyatu dengan Dia, maka segala roh ketakutan, takut itu roh, roh ketakutan pasti
akan enyah dari hidup kita. Saya katakan, pasti. Karena itu spirit. Kita adalah spirit of God. The Holy Spirit is in us. Roh Kudus ada dalam kita. Jadi saudara, ayo bangkitlah. Sesuai dengan tema vision dari 2024. Wake up. Mari kita bangun. Mari kita bangkit. Hari-hari semakin sulit, tapi orang percaya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tetap di dalam caring Tuhan. Dunia akan chaos, tapi orang-orang percaya tetap dipelihara oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan, bukan saya. Janji firman Tuhan. Nah, tergantung dari bagaimana kitanya. Kalau kita masih khawatir, masih bimbang, berarti apa? Kita nggak beriman. Dan itu harus bertobat. Karena kekhawatiran bukan dari Tuhan.